Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sabdo Sarwibowo, mahasiswa semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah Fikih Munakahat. Untuk soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami dan istri? Jelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran. Hak dan kewajiban suami istri adalah serangkaian tanggung jawab dan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pasangan dalam pernikahan. Adapun perspektif dari Al-Quran yaitu tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Penjelasannya itu adalah suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Lalu yang kedua dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 yaitu dan pergaulilah mereka dengan baik. Penjelasannya suami harus memperlakukan istri dengan baik, penuh kasih sayang dan hormat. Adapun hak dan kewajiban istri yaitu tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Artinya wanita-wanita yang salih adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Biasanya itu istri diharapkan kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dalam ajaran Islam. Lalu yang kedua adalah dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Lalu dalam Quran penjelasannya, istri harus menjaga dan memelihara rumah tangga mereka serta menjaga kehormatan diri dari keluarganya. Untuk pertanyaan yang kedua adalah jelaskan yang dimaksud dengan nusyud dan tindakan yang perlu dilakukan bila ada salah satu pasangannya yang nusyud. Nusyud adalah sikap atau tindakan istri yang tidak patuh atau tidak taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh agama tanpa alasan yang dibenarkan. Nusyud dapat berupa berbagai tindakan seperti menolak tinggal serumah, menolak berhubungan suami istri, atau tindakan lain yang menunjukkan ketidaktaatan kepada suami dalam hal-hal yang melanggar syariat. Adapun tindakan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama menasihatinya dengan baik. Lalu yang kedua itu pisah tempat tidur. Yang ketiga itu memberi teguran lebih jelas. Kalau misalnya ketiga itu sudah dilakukan namun istri tetap nusyud, maka kita harus membawa mereka ke jalur hukum pengadilan agar bisa memberikan arahan dengan baik. Untuk soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan poligami dan hukum poligami itu apa, alasan poligami itu apa, jelaskan adil menurut syarat hukum dan syarat agama. Poligami adalah praktik pernikahan di mana seseorang individu memiliki lebih dari satu pasangan hidup pada waktu yang sama. Dalam konteks Islam, poligami merujuk pada seorang pria yang menikah dengan lebih dari satu wanita. Poligami dalam Islam secara khusus dibatasi hingga 4 istri. Adapun hukum poligami yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 dan yang artinya maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Penjelasannya itu adalah poligami diperbolehkan dengan syarat bahwa suami harus berlaku adil terhadap semua istri-istrinya. Jika mereka semua tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu wanita saja. Terus yang kedua dalam Quran surat An-Nisa ayat 129 yang artinya dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Yang menjelaskan ayat ini menekankan bahwa meskipun adil adalah syarat utama,
manusia memiliki keterbatasan untuk sepenuhnya adil dalam hal kasih sayang ataupun perhatian. Adapun alasan poligami yaitu yang pertama menjaga kesejahteraan janda dan anak yatim, yang kedua masalah kesehatan atau infertilitas, yang ketiga itu adalah jumlah wanita yang lebih banyak dari pria. Soal yang keempat itu jelaskan penyebab putus pernikahan karena fasah atau pembatalan. Fasah atau pembatalan pernikahan dalam Islam adalah proses di mana pernikahan dibatalkan atau dianggap tidak sah berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diakui oleh hukum Islam. Yang pertama yaitu adalah kecacatan atau penyakit menular. Jika salah satu pasangan memiliki penyakit menular yang serius atau kecacatan fisik atau mental yang tidak diketahui oleh pasangannya sebelum menikah, pernikahan dapat dibatalkan. Itu yang kedua ada penipuan atau pemalsuan. Jika pernikahan didasarkan pada penipuan atau pemalsuan informasi penting seperti identitas, status pernikahan sebelumnya atau agama, maka pernikahan dapat dibatalkan. Itu yang ketiga ada ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban pernikahan. Jika salah satu pasangan tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pernikahan seperti nafkah atau hubungan suami istri, pernikahan dapat dibatalkan. Itu yang keempat adalah kondisi yang menyebabkan pernikahan tidak sah. Jika pernikahan dilakukan dalam kondisi yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam, seperti pernikahan tanpa wali yang sah atau pernikahan dengan mahram, maka pernikahan dapat dibatalkan. Lalu yang kelima ada murtad, keluar dari Islam. Jika salah satu pasangan keluar dari Islam, pernikahan dapat dibatalkan karena pernikahan antara seorang muslim dan non-muslim tidak diizinkan dalam Islam kecuali dalam kasus tertentu. Kelima yaitu jelaskan penyebab putus pernikahan atau perceraian atau namanya talak. Perceraian atau talak dalam Islam adalah proses pemutusan ikatan pernikahan oleh suami. Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan yang membuat pernikahan tidak dapat dilanjutkan lagi. Nah, salah satu contohnya yaitu yang pertama ada ketidakcocokan antara suami dan istri yang menyebabkan pernikahan tidak harmonis dan tidak bisa lagi dipertahankan. Ini bisa berupa perbedaan pandangan, gaya hidup, atau ketidakmampuan untuk hidup dengan damai. Lalu yang kedua adalah masalah keuangan. Masalah keuangan serius seperti ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah atau pengelolaan keuangan yang buruk bisa menjadi alasan perceraian. Yang ketiga ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, emosional, atau psikologis yang dilakukan oleh salah satu pasangan dapat menjadi alasan untuk perceraian. Lalu yang keempat ada pelanggaran kesetiaan. Contohnya adalah perselingkuhan atau pelanggaran kesetiaan oleh salah satu pasangan adalah alasan yang sah untuk perceraian. Lalu yang kelima ada tidak memenuhi kewajiban. Ketidakmampuan atau ketidakmauan salah satu pasangan untuk memenuhi kewajiban pernikahan seperti memberi nafkah, melaksanakan tugas rumah tangga, atau memenuhi kebutuhan emosional, fisik pasangannya dapat menjadi alasan untuk talak. Lalu yang keenam ada masalah agama. Perbedaan yang mendalam dalam praktik agama atau salah satu keluar dari Islam dapat menjadi alasan perceraian. Soal yang keenam yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan li'an, hukum li'an dan kapan terjadinya. Li'an adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada sumpah yang dilakukan oleh suami dan istri dalam kasus tuduhan zina yang melibatkan salah satu dari mereka tanpa adanya saksi yang cukup. Li'an digunakan ketika suami menuduh istrinya berzina atau mengingkari anak yang dilahirkan istrinya sebagai anaknya dan tidak ada saksi yang dapat mendukung tuduhan tersebut selain dirinya sendiri. Adapun dasar dari hukum li'an yaitu dalam Quran surat An-Nur ayat 6-7 yang artinya dan orang-orang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Nah, ayat ini mengatur bahwa suami yang menuduh istrinya berzina tanpa saksi harus bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa ia berkata benar, dan pada sumpah kelima ia harus bersumpah bahwa laknat Allah atasnya jika ia berbohong. Nah, kapan terjadinya li'an? Yang pertama yaitu adalah tuduhan zina.
suami menuduh istrinya berzina dan tidak ada saksi yang mendukung tuduhan tersebut selain dirinya sendiri. Lalu penolakan anak. Suami menolak mengakui anak yang dilahirkan istrinya sebagai anaknya sendiri, menuduh bahwa anak tersebut adalah hasil dari perzinahan. Soal yang ketujuh yaitu apa yang dimaksud dengan hulu. Hulu adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perceraian yang diminta oleh istri dan dengan membayar kompensasi atau tebusan kepada suaminya. Hulu memungkinkan istri untuk memutuskan pernikahan jika ia merasa tidak dapat lagi hidup bersama suaminya dengan baik. Meskipun tidak ada kesalahan tertentu dari pihak suami, hulu adalah bentuk talak perceraian yang diinisiasi oleh istri dan melibatkan kesepakatan antara suami dan istri mengenai jumlah kompensasi yang akan diberikan. Nah, kalau misalnya tadi li'an itu adalah tuduhan suami kepada istri, lalu kalau hulu ini sebaliknya. Untuk salah selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan jihar. Jihar adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada tindakan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahi, seperti ibu, saudara perempuan, atau mahram lainnya. Dengan kata lain, suami berkata kepada istrinya sesuatu seperti, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Pernyataan ini dianggap serius dalam Islam dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Jadi jihar itu seperti tidak boleh disamakan antara suami sendiri dengan antara istri sendiri dengan istri orang lain. Jadi syukuri apa yang ada dalam istri masing-masing, tidak boleh disamakan dengan orang lain yang bukan mahramnya. Untuk soal yang ke-9 yaitu apa yang dimaksud dengan ilah dan dasar hukumnya apa. Ilah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada sumpah suami untuk menahan dari diri berhubungan intim dengan istrinya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Sumpah ilah biasanya dilakukan dalam situasi di mana suami merasa marah atau tidak puas dengan perilaku istrinya, tetapi tidak ingin langsung menceraikan atau memberi talak perceraian. Ini sering kali dipandang sebagai alternatif untuk merespon masalah yang mungkin ada dalam hubungan suami istri. Adapun dasar hukum ilah itu dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 3 yang artinya yaitu, dan orang-orang yang menjiharkan istrinya menyamakan dengan ibunya, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atas mereka memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum keduanya bersentuhan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu adapun dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya, dan apabila kamu bercerai dengan istri-istri kamu, kemudian mereka mencapai akhir iddahnya, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk menikah dengan suami mereka untuk bermufakat di antara mereka menurut yang ma'ruf. Untuk soal yang ke-10 yaitu saya membuat makalah dengan tema qadhaf, yaitu adalah qadhaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang tegas atau secara tidak jelas. Adapun dasar hukum dari qadhaf yaitu dalam Quran surat An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.